Pak Jokowi. Ya. Kenapa sampai sekarang beliau nyaman untuk bermain peran sebagai presiden lah gitu? Ada orang yang dengan nyinyir mengatakan presiden-presidenan. Karena saya dokter ya, Iya, betul. jadi saya bisa melihat bagaimana body language, bagaimana cara bicara, bagaimana gesture, bagaimana body face language-nya itu. Beliau itu dalam fase depresi yang sangat kronis. Oh gitu? Sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Boleh nggak diterangkan pada awam seperti saya dari sisi tadi wajah? Ya, terjadi hormonal disturbance ya. Beliau itu mengalami penuaan yang cepat sekali gitu. Rambut rontok habis, kemudian kerut-kerut dalam hitungan bulan muncul. Kemudian ya ada hal-hal yang tidak etis saya sampaikan ya, tapi kelihatan sekali bahwa beliau itu benar-benar mengalami sebuah fase degeneratif ya, fase penuaan yang sangat cepat sekali terjadi, dan itu terjadi karena hormonal disturbance. Itu kenapa hormonal disturbance terjadi? Hormon otak disturbance karena stres. Jadi saya melihat bahwa setelah beliau selesai jadi presiden, baru sadar tentang collateral damage yang terjadi selama 10 tahun ini. Bukan menyesali, tapi ketakutan. Bukan menyesali, tapi ketakutan gitu. Karena kalau ini makin banyak orang yang tidak mampu lagi dia kuasa, dan itu akan terjadi secara alami gitu ya. Kan kita lihat ya, fase memang Jokowi ini karena apa ya? Kekuatannya dia itu kan kekuatan yang bersifat majemuk ya, bukan kekuatan tunggal kan, gitu ya. Sehingga kan beliau sangat powerful memang. 10 tahun itu kan sangat powerful gitu kan. Nah, kekuatan sangat powerful itu kemudian ditinggalkan, kan nggak mungkin begitu aja langsung Presiden Prabowo jadi presiden gitu kan. Kita lihat fase transisinya kan antara 6 bulan sampai 1 tahun. Dan itu sebetulnya kan terjadi pada siapapun. Dari Megawati ke SBY pun terjadi, dari SBY ke Jokowi pun terjadi, tapi memang tidak selama ini gitu. Karena kita harus akui bahwa kekuatan yang dibangun secara sistemik itu kuat banget gitu kan. Nah, jadi ya saya memberikan waktu kepada Presiden Prabowo 6 bulan lagi. Kan ini udah 6 bulannya. Betul. Dan tampaknya juga cukup signifikan kok gitu. Hanya sebenarnya Presiden Prabowo itu sedang menunggu momentum yang tepat aja untuk meretelin sisa-sisa kekuatan dari Jokowi gitu. Dengan kata lain, sebetulnya dokter memberikan toleransi kepada Presiden Prabowo, sementara di saat lain orang-orang sudah mulai tidak sabar karena Pak Prabowo, Presiden Prabowo kelihatannya masih masih belum melakukan sesuatu yang radikal untuk menyatakan bahwa saya pemilik amanah negeri ini. Gini, karena balik lagi ya kepada pengertian yang tadi disampaikan, bahwa Indonesia ini tidak daulat kan. Karena ada GP kan gitu. Jadi beliau yang orang cerdas itu kan bisa bisa menempatkan diri bahwa situasi Indonesia dalam 5 tahun ke depan itu sangat sulit. Indonesia ini jadi rebutan tiga pihak nih. Satu GP itu sendiri, ya. Global predator ya, tadi ya. GP atau orang suka sebut elit global itu sendiri sebagai kekuatan major. US yang sedang tertatih-tatih ya. Masuk fase entropinya, dan China yang oleh GP diminta untuk mereplace kekuatan US kan gitu. Nah, tiga-tiganya ini kan punya kehendak atas Indonesia. Ya kan, punya kehendak atas Indonesia. Nah, ketika masa 10 tahun kemarin memang China yang dominan 70%. Nah, GP kan tidak mau, US juga tidak mau. Maka ini kan mereka pasti memberikan sebuah challenge. Keseimbangan baru juga gitu. Iya, mereka memberikan challenge kepada Presiden Prabowo. Kami juga mau punya porsi. Nah, Presiden Prabowo ini kan sedang membuat pendulum itu menjadi di tengah lagi gitu. Artinya mengakomodir ya China, terakomodir US juga. Tiga kekuatan tadi. Ini adalah ini adalah sebuah fase transisi yang sangat berat terjadi pada Presiden Prabowo. Kita memang melihatnya tuh harus melihatnya dari sky view ya. Nggak bisa kita ngelihat tuh dari sini gitu. Nggak akan bisa. Dari helikopter lah katanya. Iya, dari malah lebih tinggi lagi. Ya kita nongkrong di awan gitu ya, ngelihat apa yang terjadi gitu. Saya bukan membela Presiden Prabowo, tetapi kalau saya jadi Presiden Prabowo, saya juga akan mengalami kesulitan yang sama dengan dia. Siapapun juga yang jadi presiden.